Alhamdulillah kita awali kuliahku pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad faza muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata taquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh mushola Al-Zakirin yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa selalu ingat kepadanya dengan melaksanakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, dan kita bisa melaksanakan yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat. Kita teruskan kajian kita untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-921, yaitu tentang mentalkin orang yang meninggal dunia. Hadis yang ke-921 ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Hakim, dan kata Hakim salat hadis ini adalah sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu an yang meriwayatkan, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, perkataannya itu kalimat la ilaha illallah, dapat dipastikan dia akan masuk surga. Kemudian hadis yang ke-922, karena ada kaitannya, hadis riwayat Muslim, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Talkinkanlah, ajarkanlah kepada orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dua hadis yang menjadi dasar topik tentang mentalkin orang yang sudah meninggal dunia oleh Imam Nawawi yang menjadi bahan kajian kita. Jadi kalimat la ilaha illallah itu
kalimat yang merupakan kalimat yang tingkatan iman yang paling tinggi, ya, tingkatan iman yang paling tinggi. Jadi iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Cabangnya banyak. Nah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tingkatan iman yang paling pertama atau rukun wahid nomor 1. Nah, paling bawah tingkatan iman itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Nah, itu tingkatan iman yang paling bawah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu menjadi sebuah indikasi, ya, indikator ketika sepanjang kehidupannya, entah nanti dia diberi umur berapa oleh Allah, tetapi umurnya ya kisaran 60 sampai 70 tahun dan jumlahnya yang lebih itu sedikit, maka kalau akhir kehidupannya nanti dia bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Berarti seneng kan, Bapak Ibu? Kalau kita ini sudah jamin masuk surga apabila perkataan terakhir, ucapan terakhir dalam hidup kita ini kita bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Berarti saya sudah hafal kalimat la ilaha illallah, ya alhamdulillah. Berarti ada jaminan masuk surga. Ya, pokoknya agar akhir kalimatnya itu jawabannya la ilaha illallah terus meninggal, nah itu jamin masuk surga. Dan juga sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, supaya akhir kalimatnya itu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Rasul juga mengajarkan kalau ada orang yang sudah meninggal dekat dengan kematiannya, maka lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi betul-betul diajarkan kalimat la ilaha illallah ketika ada orang yang akan meninggal. Nah, ini klop sekali dengan dua hadis ini saling menguatkan. Kenapa dituntun? Karena kalau akhir ucapannya itu melafazkan kalimat itu, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia jamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, ringan diucapkan tapi berat timbangan di dalam amalan kita. Maka kadang-kadang orang itu ketika melafazkan kalimat la ilaha illallah, resapan dalam hatinya itu masih harus perlu ditingkatkan. Kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan yang patut untuk disembah, itu maknanya bahwa tidak ada yang lebih dicintai oleh kita kecuali cinta kita kepada Allah. Bukan ilah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut untuk disembah, itu juga mengandung makna tidak ada ketaatan yang patut untuk ditaati kecuali ketaatan kita hanya kepada Allah.
la ta'atan illa billah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah, mengandung makna bahwa tidak ada tidak ada ibadah, ya, tidak ada ketakutan, rasa takut la khosatan, tidak ada rasa takut kecuali takut kita ini hanya kepada Allah. Kalau sudah terhimpun dalam diri kita ini cinta, ketaatan dan takut, maka pasti akan melahirkan yang namanya la ibadatan illa billah. Tidak ada ibadah yang patut untuk kita ibadahi kecuali ibadah kita ini hanya kepada Allah. Jadi kalau mengandung makna amaliyah kesehariannya, orang cinta itu boleh pada harta, kepada keluarga, anak, istri, suami, ya. Cinta kepada apa-apa yang kita cintai, kita sukai, tetapi tidak boleh kemudian menjadikan kita ini mendudukan Allah di bawah semua itu. Tetapi harus berada di tingkat yang paling atas. Jadi cinta fitrah itu tidak bisa dihilangkan, tetapi kebanyakan cinta yang fitrah tadi menjadikan banyak orang itu yang melalaikan Allah. Nah, ini yang betul untuk kita pahamkan bersama. Kalau orang itu taat, ya taatnya itu boleh pada pimpinan, pada siapapun, sementara ketaatan kita kepada hal semuanya itu, sementara perintahnya itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya kita harus mentaatinya. Tetapi taat yang hakikatnya, yang sesungguhnya itu tidak ada ketaatan kecuali ketaatan kita kepada Allah. Berarti artinya apa? Berarti ketika Allah menyuruh pada kita, memerintahkan kepada kita, baik itu berupa perintah untuk dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan, maka ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak lain adalah samina wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan mentaatinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian takut, ya takut itu karena takut akan kemahabesaran Allah, takut kekuasaan Allah. Allah itu kuasa, Allah itu yang mempunyai langit dan bumi. Jadi kalau kita ini takut, bukan takut secara fisik menyeramkan, yang menakutkan, tetapi kita ini takut bahwa yang mempunyai langit dan bumi, yang punya kuasa atas segala kehidupan kita ini, itu tidak ridho pada kita, akan marah, akan murka, itu yang tidak kita inginkan. Jadi seorang itu kalau sudah tertanam dalam dirinya sikap semacam itu, maka hidupnya itu pasti akan berhati-hati. Dia akan merasa bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau sudah diawasi pasti dia akan berhati-hati. Kita itu secara fisik terlihat, wah ini gerak-gerik ruangan ini diawasi, terlihat CCTV. Yang mesti kita mesti hati-hati. Karena kita ngerti, bukan di lingkungan tempat kerja kita, ketika kita masuk, ketika kita keluar, itu kita ngerti bahwa ini ada CCTV. Berarti kita ini, meskipun kita biasa-biasa melangkah sesuatu itu, CCTV melihat kita. Kalau dibuka, kamu ngapain itu, kita bisa lihat sendiri kok. Oh jam segini, kamu ngopo itu, kayak dulu lagi melaku, kayak lagi ngopo itu, biasa. Ya. Nah, kalau seperti itu, tidak mungkin kalau kita ngerti CCTV kemudian kita berbuat yang tidak. Karena pasti akan terlihat. Nah itulah secara fisik. Kalau itu kemudian tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya itu tidak kelihatan, tetapi bisa melihat semua apa yang ada di langit bumi ini, ya orang pasti kemudian sikap itu akan muncul pasti. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Rasa ketauhidan itu menjadi
kurang atau lemah, sehingga perasaan keadaan selalu diawasi oleh Allah itu menjadi lenyap, menjadi abu-abu, menjadi samar, sehingga kita tidak merasa dalam pengawasan Allah. Kalau sudah terjadi, pasti yang dinamakan penyelewengan, penyimpangan akan dilakukan. Seseorang yang merasa seperti itu, kalau dia oleh Allah, nggak mungkin dia akan melakukan itu. Nah, inilah kemudian yang dijadikan informasi kepada kita itu, bahwa ketika kehidupan kita itu melakukan hal yang tadi saya sampaikan, 4 hal tadi, maka insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada akhir ucapan dalam kehidupan kita, bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam Islam itu memang memahaminya itu tidak kemudian wah itu gampang. Ya memang benar secara lahiriah juga, tapi prakteknya itu tidak. Karena bisa dibayangkan bahwa iman itu ada 60-70 sekian cabang, dan nomor 1 ya dari 60-70 sekian cabang itu ya kalimat tauhid. Sampai dalam riwayat untuk membahas kalimat la ilaha illallah itu pernah Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Allah supaya diajarkan kalimat yang mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian disampaikan kepada Nabi Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ucapan la ilaha illallah itu kan sudah banyak diucapkan. Ya, yang lain saja bahasanya itu kan sudah sering diucapkan. Maka kemudian Allah menyampaikan kepada Musa, wahai Musa, ketahuilah, seandainya langit yang 7 itu, bumi beserta isinya, ya, selain daripada Allah dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka la ilaha illallah itu akan jeblok, posisi akan lebih berat timbangannya itu dibanding langit 7 itu selain daripada Allah dan bumi beserta isinya. Itu kan besar sekali. Maka kalau seseorang itu melakukan penyimpangan dari kalimat la ilaha illallah itu, maka dosanya besar. Maka orang yang berbuat syirik atau orang yang melakukan musyrik itu tiada lain, tiada bukan, kalau sampai mati belum taubatan kepada Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Itu yang bahaya itu. Jadi maka besar sekali pahalanya, tetapi kalau kemudian nyimpang, itu juga besar sekali risikonya. Kalau di bagian sebuah negara, perbuatan syirik itu adalah pengkhianatan, maka ya kudeta misalnya itu sebagainya. Nah, hasilnya begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kalau itu ketangkap, tiada hukumannya mesti apa? Mati. Nah, saya begitu. Jadi ini besar sekali. Maka syirik itu zulmun azim. Jadi kezaliman yang besar. Jadi zalim itu ada kecil, sedang, ya zalim yang besar itu adalah itu tadi apa? Syirik. Nah, itu risikonya besar sekali. Nah, syirka zulmun azim. Ini maka kita harus berhati-hati Bapak sekalian, supaya hidup kita ini selalu bertauhid. Nah, orang yang dalam kehidupan kita ini yang terkenal ya sejak awal itu ya, para nabi dan rasul yang memiliki tauhid yang luar biasa itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu paling tidak 100%, itu 1000%. Itu tauhid ibadahnya luar biasa, sehingga apapun perintah Allah dilakukannya, meskipun bertentangan dengan hati. Sejak dalam kehidupannya itu, perjalanan hidup itu penuh diawali dengan ketauhidan sampai akhir. Itu Nabiullah berkeluarga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, monggo ini diminum dulu. Kenapa kok nggak keluar-keluar? Misalnya tidak. Nanti bapak-bapak sarapan dulu nanti ya. Sopnya Pak Taji.
Ya, itu ya, jadi kalimat tauhid. Ini teorinya, ini prakteknya memang ya betul-betul sulit. Nah, kalau kita memahami kok aneh ya, apa kesan itu selama apa mata hadisnya itu siapa yang akhir kalimatnya melafalkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Kok kita ini gampang banget ya. Misalnya kalimat akhirnya itu dakhala jannah, la ilaha illallah dijamin masuk surga. Maka kenapa ke orang mati itu diajarkan lagi mau takum la ilaha illallah? Karena ada upaya dengan hadis kita. Praktek itu memang ternyata tidak mudah. Anggal terang. Coba kalau kita nuntut saja kondisi kita kayak gini, kan kita sudah hafal nih baca kalimat la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang akan mati itu anggal terang. Anggal terang. Kita nuntut masa ini orang akan mati la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang itu kalau dalam bersihin itu abot banget mengucapkan. Bagi kita yang mimpi itu masa ngomong orang itu menganggap. Ya buat kita karena kita dalam kondisi yang penuh dengan kesadaran ini. Ya. Dan kalau orang sakaratul maut itu kan orang yang akan mati namanya sakaratul maut, lagi mau tabung. Dan itu kan lagi mau tabung itu maknanya orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Meskipun mana lo kan mau tabung, tapi ada hadis tadi yang maka akhiru kalam la ilaha illallah tabung. Itu mengandung maka mau tabung itu orang yang akan mati. Jadi ngerti orang akan mati itu secara lahiriahnya bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Oh, tensi tekanan darahnya itu semakin tidak teratur, semakin turun. Kemudian rekam sampingnya juga demikian, mobilnya kelihatan, kondisi fisiknya itu sudah nggak akan lama lagi. Tapi kapan nggak ngerti. Nah kemudian diajarkan kalimat la ilaha. Nah ketika kita mengajarkan, kita lancar, yang ajarkan mau kita hafal. Tapi bagi orang yang kita ajarkan itu kalimat itu tidak mudah. Maka tadi kalau kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan kita dan kita amalkan, maka insya Allah itu akan dikabulkan. Apakah ada orang yang begitu nanti balikan lagi? Artinya kalau kita ini mendengar Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga, berarti ada. Dan sampai akhir pun kehidupan kita nanti mesti ada generasi-generasi itu ada. Dan itu kalau terlihat ya tinggal kita cari di mana yang kematian itu sering terjadi, ya di rumah sakit atau dalam medan peperangan. Itu orang-orang yang punya jiwa tauhid yang luar biasa ngerti bahwa dia tidak akan lama lagi meninggal. Maka ucapan yang keluar dari tubuhnya kalau dia menjaga selama kehidupan itu kalimat la ilaha illallah tadi akan diberi kemudahan. Nah maka ini harus dipupuk, harus dipelihara betul amalan kita Bapak-Bapak itu. Jadi maka orang itu kalau orientasinya tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi akhirat, maka dia akan punya hero semangat di dalam beribadah. Karena pengen besok ucapan akhir itu begitu. Karena kalau tidak, ya sudah berarti nggak bisa lagi kembali kita. Seandainya orang-orang sudah mati itu bisa bangkit kembali, bisa kan ngajari kita. Dia akan mengucapkan firman Allah Al-Baqarah 109, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Saya bilang begitu, tapi tidak bisa lagi. Berbekalah kamu untuk sowan pada Allah seperti yang sudah aku lakukan itu kan sebagai bekal tiada dalam takwa. Tapi sudah tidak ada lagi. Maka dalam Islam itu kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini di akhirat, dan kesuksesan di akhirat itu sangat berhubungan dengan kehidupan di dunia ini.
Maka kalau orang itu sudah gagal dari kehidupan dunia, ya sudah, di sana juga demikian, secara gagal juga. Maka yang terus tertanam dalam diri kita ini adalah umur kita ini terbatas. Sekali itu kan sudah gak bisa lagi kembali. Umur kita ini 60 sampai 70 tahun. Ya memang benar segitu. Para sahabat Nabi, Rasulullah sendiri saja kan 63 tahun usianya. Para sahabat Khulafaur Rasyidin dalam sejarah, dalam tarikh itu rata-rata umurnya di bawah 70 tahun. Yang di atas 70 tahun itu adalah Utsman bin Affan. Yang lainnya di bawah itu. Nah, makanya menunjukkan kebenaran ucapan Rasulullah umatnya beliau. Meskipun kita bisa baca harapan hidup orang Indonesia itu termasuk tinggi juga. Dan Jogja itu menjadi tempat yang paling nyaman karena harapan hidupnya lebih tinggi dibanding provinsi lain seluruh Indonesia. Itu mencapai 70 tahun lebih. Kan lumayan, gitu. 70 tahun lebih. Ya, berarti harapan hidupnya tinggi. Ini cilai ada ini mulai 30 tahun enggak jadi, ya bisa umur 25 ya. Ya wis cilai wis. Kok yo sehat, kita boleh bertanya sih duran-duran gitu. Saya dolanan pingpong barang itu ya berarti kita itu sudah. Terus bonusnya sudah banyak. Jadi kalau diumumkan meninggal si fulan usianya 70-65 tahun, rata-ratanya segitu. Itu ya. Jadi harus disiapkan. Ya tentunya kita semuanya selalu menyiapkan, maka semangat itu baik Bu. Jadi dari ibadah. Mengenai ngasih itu dilengki si dipikir urusan dunia terus, gitu. Agar barang baik sholat, mau semangat berbaik. Yang karena dari semuanya senangkan orang lain, senangkan orang lain itu kualitas hidup itu begitu. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya bahagia orang lain juga. Konsepnya begitu loh ya. Ternyata sering kita itu egois, bahagia diri sendiri. Kalau kita bahagia juga orang lain. Senangkan kita, senang dalam kehidupan kita, senangkan orang lain. Jangan gawe perkosaan umum, menyakiti hati orang lain. Jangan. Kalau konsep itu, maka kamu jangan merasakan seperti itu. Kan kualitas hidup itu kan begitu Pak. Jadi satu, bangkitkan semangat untuk kita beramal yang terbaik. Bahasanya asalul amal. Yang kedua, bahagiakan orang lain. Gitu. Kalau kita bahagia orang lain, insya Allah kita akan bahagia. Berikan sesuatu pada orang lain, biar dia senang, maka Allah juga akan memberi pada kita. Jadi seperti itu, hidup ini Islam itu, apa Islam iya betul. Ya, Islam itu luar biasa ajarannya. Tidak lip service ya, langsung bentuk konkret nyata di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira begitu Bapak-bapak dan saudara sekalian untuk kajian kita pada pagi hari itu hadis menyangkut masalah ucapan terakhir yaitu kalimat la ilaha illallah. Pak Prawoto mohon doanya untuk Pak Joko. Pak Joko sakit ya? Kesenggol mobil. Pulang ngaji dari Ustaz Cakep. Oh iya. Sekarang di Aroyan 252. Ya. Ini Pak Joko Lelon sakit dan dirawat di ronsen dan mau dioperasi. Pak Hari sekalian juga mau tidak umroh tanggal 19 ya Pak. 19 Oktober. Kita doakan semuanya ya, mudah-mudahan Pak Joko Lono dan cepat diberikan sembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat penyakitnya, diberikan selama dalam perawatan. Mudah-mudahan juga Pak Hari serta keluarga yang tidak umroh besok Sabtu ya Pak. 19 mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran oleh Allah, semoga sehat, sehat berangkat dan sampai kembali dan jadi umroh. Amin. Mari kita akhiri sebelum kita kumpul bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nu'aimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas adil ba'sa isri bapak syukur nama ya Allah wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Untuk ahli beserta keluarganya yang tidak umroh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna istinaba. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita hadiri dengan telah menutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazakumullahu katsiran pada yang telah memberikan minuman dan makan pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.